Mengenai jadwal imunisasi untuk anak-anak kita, terutama yang ada di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji ini, seperti apa supaya ibu-ibu di rumah, orang tua di rumah bisa tahu secara dini, terutama untuk keluarga-keluarga yang baru memiliki anak. Jadi jadwal imunisasi ini kapan saja diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video podcast ceria Puskesmas Labuan Haji. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini saya kedatangan salah satu bintang tamu, koordinator imunisasi. Jadi beliau berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk memberikan kita informasi dan edukasi tentang seputar imunisasi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji. Apa kabar Bang hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat ya. Gimana kuliahnya? Lancar? Alhamdulillah kemarin hari Sabtu kemarin sudah selesai untuk praktik bencananya. Kira-kira lagi berapa bulan wisudanya? Tinggal kita tunggu syukuran. Ya selesai praktik nggak ada, bencana. Kemudian nanti sekarang nyusun TAP, sedang mengusulkan judul TAP, kemudian UKOM. Ya mungkin selesai itu ya kita bisa. Mudah-mudahan dilancarkan. Mudah lancar, ya apa namanya supaya bisa fokus lagi di imunisasi. Ya. Bang, sebelum kita mulai ngobrol, mohon diperkenalkan dirinya karena banyak masyarakat kita khususnya di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji yang mungkin belum kenal. Silahkan bisa diperkenalkan dirinya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Saya akan perkenalkan diri saya Ahmad Ripai. Saya merupakan pendatang baru di dunia imunisasi gitu ya. Karena sebelumnya saya di UKS dan Januari kemarin pimpinan mengamanatkan untuk bergelut di bidang imunisasi. Ya kita harus siap sama pimpinan, instruksi pimpinan. Jadi itu perkenalannya. Alamat mungkin Bang? Oh iya, saya sekarang tinggal di Selong ya, di Kelurahan Sekarteje di Lendang Beduri di situ. Kemudian sudah berkeluarga, punya anak 3. Oke, terima kasih Bang atas perkenalannya. Imunisasi ini banyak orang yang kadang takut mendengar kata imunisasi, apalagi kita beberapa tahun ke belakang kemarin kita repot dengan vaksinasi COVID-19 dan alhamdulillah pada sampai saat ini sudah dicabut ya status pandeminya sudah dicabut. Nah, mudah-mudahan kita semua terbebas dari COVID-19 dan hiruk pikuknya lah Bang ya. Ya. Nah, sekarang kita akan fokus membahas tentang imunisasi yang untuk anak-anak bayi balita. Mungkin kami bisa disampaikan ke saya dan teman-teman di rumah, imunisasi itu imunisasi dasar ini seperti apa secara gambarannya? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah. Ya, baik. Bicara mengenai imunisasi itu mungkin kita akan lebih banyak berbincang tentang imunisasi. Mungkin untuk pertemuan kali ini Anda bisa cukup kita bahas itu, mungkin ada sesi berikutnya. Ada seri-seri berikutnya karena oke. Imunisasi itu ada imunisasi dasar lengkap, kemudian ada BIAN lagi nanti, kemudian ada vaksin COVID-19 banyak. Nah, kalau kita bicarakan imunisasi gitu kan, ada kata dasarnya imun, kekebalan tubuh. Jadi imunisasi itu secara sederhananya adalah suatu usaha kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada anak, meningkatkan imun lah seperti itu. Nah, di mana tujuannya itu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang berbahaya, mencegah terjadinya wabah, kemudian mencegah kecacatan, dan anak-anak nanti kita harapannya tidak mudah sakit. Seperti itu imunisasi ya. Secara konsep seperti itu. Secara konsepnya. Nah, itu kan secara konsep. Jadi sesuatu itu kan perlu ada tujuannya. Ya. Nah, sekarang untuk imunisasi sendiri tujuannya apa sih, Bang?
Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari imunisasi itu adalah untuk melindungi anak dari berbagai macam penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan kecacatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi meningkatkan imun. Kemudian dengan tetap banyak diberikan imun itu, harapannya akan terbentuk herd immunity. Herd immunity itu kekebalan komunal atau komunitas atau kelompok. Jadi harapannya, karena tidak semua orang itu bisa diberi vaksin, imunisasi. Ada beberapa orang yang tidak bisa diberikan imunisasi. Jadi dengan diberikannya imunisasi kepada wajib gitu kan, imunisasi lengkap misalnya kepada balita yang sedang posyandu, sehingga nanti akan terbentuk herd immunity. Nah, dengan ada herd immunity ini, misalnya dari 5 orang anak, jika terkena sama terpapar sama virus atau penyakit itu, 4-nya itu memiliki kekebalan. Sehingga apa akibatnya? Yang satu itu tidak akan terkena sehingga terjadi wabah. Itu herd immunity. Berarti tidak harus atau tidak wajib dikatakan semuanya harus terimunisasi ya. Dengan sekian persen populasi yang terimunisasi sudah mewakili ya Bang ya? Iya, karena ada beberapa orang yang kontraindikasi, tidak bisa diberikan. Iya. Jadi tidak memungkinkan untuk kita lakukan 100% ya. Dan karena dia ada penyakit atau apa, sehingga tidak bisa diberikan. Tapi herd immunity akan terbentuk jika 70-90% orang yang berada di komunitas itu, misalnya daerah-daerah itu atau negara-negara itu sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit itu. Dan upaya untuk memberikan kekebalan itu dengan cara diimunisasi. Nah, berarti sisanya jadi perhatian untuk teman-teman di rumah juga, bukan berarti sisanya itu bagian orang yang tidak mau terimunisasi tanpa indikasi kan? Ya, jangan sampai ada anggapan bahwa kalau memang 70 sampai sekian persen tadi itu, sisanya yang 30% itu bagian dari kami ya. Jadi jangan mengklaim diri masyarakat nanti 30%, oh sisanya saya 30% takut terimunisasi. Jangan seperti itu ya, Bang. Karena 30% itu diporsikan untuk orang yang punya indikasi berarti kan? Yang kontraindikasi. Ya, oke. Mengenai jadwal imunisasi untuk anak-anak kita, terutama yang ada di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji ini, seperti apa supaya ibu-ibu di rumah, orang tua di rumah bisa tahu secara dini, terutama untuk keluarga-keluarga yang baru memiliki anak. Jadi jadwal imunisasi ini kapan saja diberikan? Ya, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai imunisasi dasar lengkap dulu. Jadi imunisasi lengkap itu imunisasi dasar yang wajib, yang harus diberikan dan diterima oleh anak Indonesia seperti itu. Jadi kapan usianya? Jadi dikatakan ideal imunisasi lengkap itu dari usia 0 bulan sampai 9 bulan. Dia itu harus lengkap yang itu. Nah, jika dia di atas itu booster tambahan. Jadi lengkapnya dasar. Jadi diharapkan semua anak Indonesia memiliki kekebalan terhadap penyakit itu. Nah, jadi kapan-kapan diberikan. Jadi kalau ini saya ditunjukkan ke kamera aja. Ya, ini buku saya bawakan buku KIA. Ini untuk ibu-ibu hamil, kemudian ibu yang punya balita pasti tidak asing dengan buku ini. Dan harapan saya buku ini buku yang sangat bagus sekali, bisa dimiliki oleh semua orang tua, dan ini akan disimpan bila perlu sampai dia tua nanti, karena ini akan menjadi catatan kesehatan dia. Di buku ini banyak sekali literasi, bacaan tentang kesehatan. Jadi jangan hanya dimiliki kemudian dibawa pada saat posyandu, tapi harus dibaca isinya. Nah, salah satu isi dari buku ini di halaman 8 nanti Bapak, Ibu, para pemirsa bisa lihat nanti di halaman 8 dan halaman 9. Di situ ada pelayanan imunisasi ya. Nah, di situ ada catatan-catatan, ada tabel ya. Di situ ada jadwal pemberian imunisasi. Ada umur, ada bulan, anak kapan diberikan. Jadi ibu-ibu yang punya balita tahu jadwal pemberian imunisasi anaknya. Misalnya anak saya umur 0 bulan,
baru lahir, berarti harus dapat hepatitis B kurang dari 24 jam. Nah, jika dia tidak mendapatkan itu, diharapkan untuk segera mencari fasilitas kesehatan untuk mendapatkan itu. Nah, imunisasi lengkap ini gratis, diberikan pemerintah. Jadi sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan sama warga, karena ini sangat bagus sekali untuk kesehatan anak kita. Di itu umur 0 sampai 9 bulan itu imunisasi lengkap. Apa-apa umur 0 bulan itu hepatitis ya, hepatitis B. Kemudian 1 bulan berarti dapat 2 dia, BCG sama polio. BCG itu disuntikkan di lengan sebelah kanan, kemudian polio itu ditetes 2 tetes ya. Kemudian nanti pas dia 2 bulan, 1 bulan lagi dapat DPT 1 di pahanya disuntik sama polio tetes. DPT HB hib 1. Nah, di sini pada saat suntikan itu tidak hanya memberikan kekebalan pencegahan terhadap satu macam penyakit, ada pentavalen namanya, ada 5. D, DPT, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B. Jadi itu, jadi Mungkin banyak. disampaikan juga Bang, Ya. jenis vaksin ini untuk penyakit-penyakit ini. Ya, Sedikit saja. ya. Jadi basic ini untuk mencegah penyakit TBC. TBC. Ya, kemudian difteri itu untuk mencegah penyakit difteri. Nah, kemudian T itu tetanus. Tetanus itu yang kejang-kejang ya. Oke, oke. Nah, kemudian HB Ya. ini hepatitis gitu ya. Hepatitis ini belum ada obatnya, dia menyerang hati ya, dan itu sangat berbahaya. Sering kita lihat pada orang yang tiba-tiba perutnya besar, kemudian bengkak Di perut. di perutnya, kemudian kencingnya merah. Nah, itulah hepatitis itu. Sampai sekarang belum ada antivirusnya. Jadi salah satu upaya yang dilakukan adalah imunisasi ini. Jadi jangan sampai dilewatkan sama para orang tua ya. Itu kemudian nanti 3 bulan dapat DPT 2. DPT HB hib ini dapat 3 kali dia. DPT 1, 2 dan 3. Oke. Sampai dia usia 5 bulan. 5 bulan. Kemudian terakhir nanti di 9 bulan. 9 bulan. Campak. Terakhir. MR ya, campak. Nah, setelah dapat semua itu barulah dikatakan dia imunisasi dasar lengkap. Jadi, Nah, itu jadwal pemberian untuk bayi ya, 1 sampai 9 bulan. Ya. Nah, untuk masyarakat sendiri, dari akses mendapatkan vaksin ini, imunisasi ini di mana saja? Apakah hanya di puskesmas saja, bisa ke rumah sakit atau di klinik swasta, atau tersedia hanya di puskesmas saja? Gimana? ya. Jadi kita di puskesmas, jadi untuk mendapatkan pelayanan imunisasi oleh semua warga sangat mudah sekali ya. Karena kita di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji ini ada 45 pos posyandu yang setiap bulan dilaksanakan. Dan setiap jadwal itu tim kami dari tim imunisasi, teman-teman vaksinator turun ke lapangan gitu, mencari sasaran untuk memberikan pelayanan itu. Jadi 1 hari sebelum pelayanan posyandu, nanti kader maupun kepala lingkungan atau kepala dusun akan mengumumkan di musola maupun masjid bahwa ada pelayanan posyandu di situ. Sekarang posyandu keluarga namanya. Jadi tidak hanya mendapatkan pelayanan imunisasi saja untuk balita, pemeriksaan untuk lansia juga ada, kemudian untuk remaja ada, kemudian PTM, PTM. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari posyandu itu. Jadi harapannya kepada semua masyarakat meluangkan waktu untuk membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Karena ini adalah wajib diberikan. Nah, jika dilakukan mandiri akan berbiaya dan harganya lumayan. Memang ada tapi ya di luar puskesmas yang menyediakan vaksin ini. Ada, Tapi berbayar. berbayar. Jadi itu teman-teman semua, karena pemerintah sudah menyediakan secara gratis, jadi silahkan dimanfaatkan dan itu didapatkan di puskesmas melalui pelayanan posyandu ya Bang ya. Ya, Nah, jadi kalau yang di klinik swasta dan rumah sakit swasta berbayar, ada memang ya, tapi harus Ada. bayar ya. Ya. Untuk dulu kan MR, sekarang imunisasi wajib. Dulu sebelum diwajibkan, belum di sama pemerintah. Dulu kalau mandiri, ada salah satu orang tua yang bercerita pada saya bahwa sebelum MR ini, dulu MR sekarang diberikan ke anak sekolah.
Nah, anaknya waktu itu kebetulan dia punya keluarga dokter anak gitu. Sehingga dia menganjurkan dia untuk diberikan MR itu karena terjadi wabah di negara lain. Akhirnya dia ke klinik swasta untuk mendapatkan MR itu. Dan satu kali suntik, satu dosis itu biayanya 2,5 juta. Oh, biasa. Lumayan. Mahal. Itu karena dia menyadari bahwa pentingnya imunisasi itu. Ya, belum lagi kita bahas tentang meningitis. Meningitis itu radang otak. Jadi itu penyakit yang sangat mematikan. Kemudian tetanus. Tetanus itu jika dia kena sama cahaya, suara, maka dia akan kejang. Pada saat itu dia tidak bisa pernapasan terganggu, sehingga sangat mengancam nyawa. Nah, jadi itu penyakit berbahaya yang bisa dicegah dengan cara imunisasi. Jadi prinsipnya adalah pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi Karena kalau prinsipnya mencegah walaupun secara hakikat disuntikkan, ya Pak ya? ya itu pencegahannya. Jadi begini, apa namanya, kekebalan itu didapatkan dengan dua cara. Pertama, dengan cara kita kena sama penyakitnya dulu, virusnya masuk badan kita, sakit, kita sembuh. Kalau kita sembuh berarti kita punya kekebalan di situ. Tapi kalau kita nunggu sakit dulu, ada dua kemungkinan. Bisa kita selamat, bisa sembuh gitu kan, bisa enggak tertolong gitu ya. Atau dengan cara itu yang berbahaya. Ya itu yang berbahaya dan berbiaya besar karena harus dirawat. Iya, biaya perawatan lagi. Biaya perawatan semua. Nah, atau kita tidak perlu sakit, tapi kita masukkan yang sudah dilemahkan. Yang sudah dilemahkan. Nah, yang sudah dilemahkan ke badan dengan tujuan supaya kekebalan dalam tubuh kita itu mengenal jenis virus ini. Sehingga tatkala terpapar sama virus yang asli, sudah tahu, sehingga itu terbentuklah kekebalan seperti itu. Jadi ya. Jadi gini Yang, ini banyak juga dipertanyakan sama masyarakat di luar. Kadang-kadang selesai diimunisasi bayi balita sering sakit. Ya, mungkin itu bagian dari efek samping imunisasi. Nah, supaya ketakutan ini tidak terus-menerus jadi momok di masyarakat, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah, ini normalkah atau memang ada penanganannya, dan seperti apa menangani ini di rumah? Ya. Jadi begini, seperti tadi itu dikatakan bahwa yang namanya imunisasi itu adalah memberikan kekebalan dalam tubuh seorang dengan cara memasukkan virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Dengan ya, karena yang dimasukkan ke badannya adalah penyakit atau virus, maka tubuh kita akan melakukan reaksi. Nah, jadi setiap pemberian imunisasi itu akan menimbulkan efek samping. Nah, jadi efek samping itu yang paling sering itu pada saat anak-anak balita diimunisasi biasanya ringan dia. Biasanya dia akan agak demam, agak rewel, kemudian agak kemerahan, ruam-ruam di sekitar suntikannya. Nah, untuk yang BCG biasa di sebelah kanan ini, abses dia agak bernanah. Jadi itu, tapi biasanya karena efeknya ringan, jadi tidak berbahaya dia, kan itu ringan. Nah, adapun efeknya seperti itu tandanya bahwa imunisasi itu sedang bekerja. Itu tandanya bagus. Nah, secara rasional ada penyakit masuk ke badannya, itu secara sengaja akan disuntikkan penyakit masuk ke badannya, maka kekebalan tubuh kan sudah ada, kekebalan dalam badan kita ini itu akan bereaksi untuk melawan kuman atau virus yang sudah dilemahkan itu. Dengan caranya melawan itu, maka dia akan mengenal jenis penyakit itu. Nah, dia setelah dia mengenal, maka nanti maka akan terbentuklah kekebalan tubuh itu, imunitas itu. Nah, tatkala nanti terpapar sama orang yang menderita penyakit itu melalui dia misalnya TBC, misalnya penularannya dengan cara droplet, dia batuk bersin di depan kita, maka secara satu kali batuk itu sekian ribu kuman yang dikeluarkan, maka akan masuk ke saluran pernapasan kita. Betul. Karena kita sudah di BCG masuk, ternyata kekebalan tubuh itu sudah kenal, oh ini yang kemarin suntik itu, sehingga dilawan. Ibarat tentara. Nah, tentara kenapa harus latihan rutin? Supaya dia mengenal jenis musuhnya. Tatkala dia, oh ternyata yang musuh saya datang ini adalah 10 orang bawa senjata ini, saya lawannya ini. Ya, analoginya seperti itu. Nah, jika dia tidak tahu jenis musuhnya, sedang santai-santai, tiba-tiba diserang, betul. Nggak gugup dia, akhirnya kalah
Nah, kalah itulah sakit itu. Berarti secara secara gampangnya tubuh dilatih untuk mengenal penyakit itu. Mengenal jenis penyakit itu. Nah, itu. Jadi yang dimasukkan adalah bukan virus atau kuman yang udah dilemahkan, udah dimatikan. Iya, iya. Jadi dikasih tubuh dulu belajar Ya. seperti apa. Jadi kalau sudah ada Ya. yang masuk yang betul-betul memang virusnya, Ya. jadi tahu cara untuk melawan. Tahu cara melawannya. Ya. Itu kekuatan musuh seperti itu, jadi ini cara melawan. Nah, Bang, bagaimana kalau ada anak-anak yang tidak divaksin? Ya, tapi selanjutkan dulu tentang efek samping tadi itu ya. Tapi ya, itu ada efek ringannya. Jadi tadi itu bahwa ada efek samping yang ringan. Ringan tadi itu seperti yang agak demam, kemudian rewel, kemudian agak kemerah-merahan. Itu ringan, bisa 1 hari. Besoknya sudah main dia kan. Nah, tapi ada yang alergi yang reaksinya itu anafilaksis. Anafilaksis itu ya alergi yang efeknya itu seperti kejang atau apa, yang sesak sebenarnya. Nah, kalau gambarannya begitu, penanganannya seperti apa? Nah, itu kipi. Kalau kejadian seperti itu, nah segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jangan ditunggu, dibawa ke puskesmas yang lebih dekat atau rumah sakit lebih dekat sehingga cepat dapat penanganan seperti itu. Atau telepon atau lapor petugas sehingga cepat dilakukan tindakan. Kalau yang harus dibawa ke pasienkes itu yang seperti apa? Yang kejang atau yang panasnya tidak pernah bisa turun-turun atau seperti apa? Nah, kalau di rumah gambarannya. Ya. Jadi kalau yang ringan tadi itu, yang demam rewel itu, ya bisa kasih ASI sesering mungkin. Nah, kalau demam bisa dikompres, pakai air hangat di ketiaknya kiri kanan. Jadi minum obat boleh? Penurun panas? Kalau terlalu tinggi bisa, tapi kalau dia biasa akan berhenti sendiri dia. Bisa ditenangkan, digendong, kasih minum sesering mungkin. Kalau masih ASI, misalnya kurang dari 6 bulan masih ASI eksklusif, ASI sesering mungkin sambil digendong, ditenangkan seperti itu. Jadi itu penanganannya kalau yang ringan. Tapi kalau sampai dia sesak, kemudian kejang misalnya, segera dibawa. Karena harus tindakan, misalnya pemberian oksigen dan sebagainya. Kalau yang sesak dan kejang jadi notis untuk teman-teman di rumah harus segera dibawa ke pasien. Ya, jadi kalau ada orang tua anaknya sudah diimunisasi agak rewel, jadi tenang saja. Tetap tenang. Bisa panik karena ya, anak rata-rata begitu, gitu. Karena itu efek normal. Efek normal. Karena yang vaksin imunisasi itu kan penyakit dimasukkan ke badan. Nah, untuk selanjutnya untuk anak-anak yang belum divaksin, ya, bagaimana kok bisa? Mungkin ada gambaran kondisi kedepannya anak ini akan seperti apa? Ya. Apakah berbahaya? Ya. Atau di umur-umur tertentu bisa disisipkan vaksin? Ya. Jadi untuk anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap itu sudah lewat umurnya. Jadi kalau tidak dapat imunisasi tadi itu, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit itu. Jadi rentan dia terkena penyakit itu. Nah, jadi itu pertama dia tidak dapat kekebalan itu sehingga mudah dia tertular penyakit. Kalau udah sakit maka akan terjadi itu tadi itu, pertama harus biaya perawatannya besar. Kemudian ada 2, bisa selamat di penyakit itu, alhamdulillah. Nah, yang kita khawatirkan kalau tidak tertolong itu kan. Jadi kita harus berikhtiar semaksimal mungkin upaya pencegahan dari itu. Kemudian kalau dia sampai 0 sampai 9 bulan tidak didapat imunisasi dasar lengkap yang tadi itu, program imunisasi dasar lengkap itu, maka bisa dia sebenarnya dapatkan sampai hingga anak usia 18 tahun bisa. Ada namanya nanti kejar namanya. Jadi bisa diberikan campak misalnya umur setahun bisa, nanti masih kejar namanya. Nah, jadi itu bisa dilakukan lah. Jadi jika ada orang tua nanti anak saya sudah umur setahun dulu udah dapat campak. Berarti maaf tadi Bang, yang 18 tahun apa 18 bulan? 18 tahun. Oh, 18 tahun. Udah remaja berarti ya? Oh iya. Ya, jadi masih di rentang usia itu masih bisa diberikan kejar ya. Itu jadi dihimbauan untuk orang tua yang anaknya dulu tidak dapat itu, nah, sekarang bisa ya. Bisa dapat posyandu, anak saya dulu enggak dapat.
imunisasi campak, bisa diminta ke petugasnya. Jadi sesuai jadwal di tiap dusun-dusun itu. Oke. Nah, terakhir Bang, sebagai penutup, harapannya ke depan dari programmer imunisasi sendiri tentang pelayanan vaksin yang ada di wilayah kerja kita. Oh iya. Apakah ada memang yang tidak bisa tervaksin, sekalian disampaikan ke teman-teman di rumah, jadwal di luar kegiatan imunisasi di posyandu itu hari apa saja di puskesmas. Oh iya. Jadi harapan saya kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya ini masyarakat yang di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji, bahwa saya akan informasikan dulu bahwa capaian imunisasi kita punya target dari kelahiran bayi, kemudian kita punya target 1 tahun sampai bulan April itu capaian kita baru 42,8%. Itu yang imunisasi dasar lengkap. Jadi harapan saya, karena pentingnya program imunisasi ini, kemudian pemerintah memfasilitasi dengan biaya yang cukup besar untuk biaya imunisasi ini. Jadi benar-benar memanfaatkan program imunisasi ini. Jadi pada saat jadwal imunisasi di dusunnya, silakan meluangkan waktu untuk datang ke situ, hanya sebentar untuk memantau kondisi kesehatan anak. Kemudian kalau orang tua yang sudah bekerja misalnya, silakan minta jadwal posyandu 1 tahun kepada ibu kader bisa, atau ke petugas puskesmas bisa. Datang, saya mau minta jadwal posyandu selama tahun 2023. Kami akan berikan itu, sehingga itu nanti ditempel di rumah, bisa dilihat, oh bulan ini anak saya posyandu tanggal sekian, sehingga tidak terlewatkan dari jadwal itu. Adapun Bisa mengatur waktu. Bisa mengatur waktu, sehingga besok kalau ada jadwal, besok anak saya mau posyandu, saya izin di tempat kerja. Itu kemudian kalau dia berhalangan, misalnya bulan ini tidak bisa, bulan belakang bisa, karena tadi itu rentang waktunya sampai 18 tahun. Iya. Itu. Kemudian untuk rekan-rekan saya tim imunisasi Puskesmas Labuan Haji, ya, tetap semangat, kejar itu sasarannya, karena tugas kita sebagai vaksinator dari imunisasi itu sangat mulia sekali. Kita akan memberikan kekebalan terhadap generasi penerus bangsa ini. Jika imunisasi tidak sampai kepada sasarannya, maka berisiko generasi penerusnya itu rentan terhadap penyakit. Jadi lakukan itu terus, tetap semangat, tetap motivasi, sehingga target kita tahun ini tercapai. Amin. Jadi itu teman-teman semua, pembelajaran banyak kita dapatkan dari koordinator imunisasi yang ada di UPT BULD Puskesmas Labuan Haji. Kami harapkan juga Bang besok ada waktu untuk kita bahas satu persatu mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di imunisasi, yaitu COVID tadi, kemudian Bian. Besok ada waktunya. Ya. Mudah-mudahan Bang Fai bisa ada waktu untuk memberikan kita informasi tentang apa saja hal-hal yang perlu disampaikan di imunisasi UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga teman-teman semua tetap selalu dukung video-video yang ada di channel YouTube Puskesmas Labuan Haji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.